Halo semua, kembali lagi di channelnya Novit Official. Baru-baru ini beredar berita penolakan pembangunan batalion teritorial di Aceh, yang rencananya akan dibangun 4 batalion teritorial di Aceh. Namun ada penolakan. Dari berita beredar, seorang muda seudang yang diduga dari Partai Aceh menolak pembangunan 4 batalion teritorial. Rencana pembangunan 4 batalion teritorial pembangunan, YTP, di Aceh menuai penolakan keras dari muda seudang Aceh Timur. Sekretaris DPW Muda Seudang Aceh Timur, Akbar, yang akrab disapa Dekgam, menilai bahwa rencana tersebut mengabaikan kesepakatan dalam MOU Helsinki dan berpotensi mengancam perdamaian di Aceh. Dekgam menegaskan bahwa postur pertahanan TNI di Aceh, termasuk penempatan pangkalan militer, military base, semestinya mengacu pada MOU Helsinki Butir 47. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. MOU Helsinki menjadi bukti penting perjalanan perdamaian di Aceh selama 2 dekade terakhir. Kami memahami pembangunan batalion teritorial mungkin dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat NKRI. Namun hal ini tidak mengindahkan kesepakatan yang telah terjalin dalam MOU Helsinki, tegas Dekgam. Ia menilai pendirian 4 batalion di Pidi, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil mengesampingkan keamanan di Aceh dan mengabaikan klausul pukul 4.11 MOU Helsinki yang menegaskan bahwa tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Ketika damai, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh, dan jumlahnya dibatasi 14.700 orang. Kami meminta kejelasan data mengenai jumlah pasukan TNI organik yang sudah berada di Aceh, ujar Dekgam. Dekgam juga mempertanyakan perlunya pembangunan batalion teritorial baru di Aceh, mengingat Aceh telah memiliki satuan TNI yang cukup untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Ia berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan batalion teritorial bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kami di Muda Seudang Aceh Timur tidak menentang TNI, tapi kami menentang kebijakan yang berpotensi merusak perdamaian di Aceh, tegas Dekgam. Ia meminta kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana pembangunan batalion teritorial di Aceh dan fokus pada upaya-upaya yang membangun daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh. Muda Seudang Aceh Timur meminta kepada Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut di Aceh dan menghormati komitmen bersama dalam menjaga perdamaian di Aceh berdasarkan MOU Helsinki. Yang dibutuhkan Aceh sekarang adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan industri turunan CPO, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi fokus utama. Pembangunan infrastruktur, jembatan, pembangunan jembatan penghubung di Aceh Timur dan Nagan Raya untuk mempercepat akses antar wilayah. Jalan, peningkatan kualitas jalan di berbagai wilayah strategis dan pemeliharaan rutin jalan-jalan utama di Banda Aceh, Pidi, dan Sigli. Tol Trans Sumatera, penyelesaian ruas tol Trans Sumatera yang melewati Aceh. Terminal Paya Ilang Takengon. Pembangunan terminal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung sektor pariwisata. Pipa gas. Pembangunan infrastruktur pipa gas untuk memasok gas ke kawasan industri Belawan dan kota-kota di sepanjang pipa. Kapal feri. Pembangunan kapal feri untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama di daerah pesisir. Pembangunan industri dan ekonomi. Industri turunan CPO. Aceh membutuhkan investasi untuk membangun industri yang mengolah produk turunan CPO, mengingat produksi minyak sawit mentah di Aceh cukup besar. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air di Aceh Selatan dan Aceh Tengah direncanakan akan dibangun. Industri lainnya. Pembangunan pabrik pengolahan kopi Gayo, nilam, dan komoditas unggulan lainnya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dan akses ke pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Pelatihan. Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja untuk mendukung dunia usaha. Pembangunan sumber daya alam. Pertambangan.
Pemanfaatan sumber daya tambang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perikanan. Pengembangan sektor perikanan dengan pembangunan pelabuhan perikanan dan peningkatan kualitas produksi. Pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian melalui irigasi, penggunaan pupuk organik, dan diversifikasi tanaman. Pariwisata. Pengembangan pariwisata dengan membangun infrastruktur pariwisata dan meningkatkan kualitas layanan. Seharusnya poin-poin ini yang harus diperhatikan, bukan membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan rakyat Aceh.